Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Guys, ini ada pertanyaan masuk dari bro CMS ya. Bro CMS bertanya nih. Halo bro Kojam, selamat siang. Saya lagi bingung nih antara Omega Seamaster Blue sama Seiko SJE 093. Bingung mana yang lebih bagus bro Kojam. Saya lagi bingung antara dua ini. Oke. Jadi bro CMS ini lagi milih antara dua jam ini ya, Seiko SJE 093 sama Omega Seamaster Blue gitu ya. Nah jadi menurut gue gimana, mana yang lebih bagus gitu ya. Nah ini gue akan jawab nih ya. Oke, pertama-tama kita ngomongin dulu ya, ini Seiko SJE 093 ini adalah jam limited edition. Dia baru dirilis sekitar tahun 2000, baru tahun kemarin 2023 ya, dan ukurannya 38 mili gitu ya. Dan ini adalah jam berdasarkan jam Seiko yang pertama 62 MAS gitu ya. Jam diver pertama Seiko yang diluncurin tahun 1965 gitu ya. Nah, estetikanya sih bagus sih yang ini sih ya, jam ini ya, SJE 093 ya. Nah ini jadi jamnya tuh limited edition, cuman 1965 pieces ya, diluncurin gitu ya. Jadi sangat limited gitu ya. Dan sekarang kalau lu tanya sama gue nih bro CMS ya, di antara dua ini mana yang lebih bagus ya? Kalau menurut gue sih kalau gue di antara dua ini gue pilih Seiko sih. Dan gue akan kasih tahu ya kenapa gue pilih SJE 093 dibanding Seamaster Blue gitu ya. Menurut gue gini, ini Seiko limited edition. Jadi menurut gue tuh lebih eksklusif gitu ya. Jadi kalau lu memang suka sama estetikanya gitu ya, menurut gue ini lebih eksklusif jamnya gitu ya. Seamaster tuh jam common, jam umum gitu ya, nggak ada yang spesial lah. Tapi kalau ini dia SJE 093 itu menurut gue bagus karena dia eksklusif, cuman 1965 pieces diproduksi. Kedua, desainnya juga menurut gue cakep karena dia tuh mereplika meniru jam tangan diver dari Seiko pertama kali yang diluncurin tahun 60-an gitu. Jadi menurut gue historik gitu loh, sangat bagus gitu. Sedangkan Seamaster menurut gue desainnya ya gimana ya, ya biasa aja. Gue secara desain gue juga lebih suka yang Seiko sih gitu ya. Jadi desainnya bagus gitu ya. Gue masih inget ya, sebenarnya dulu sebelum tahun 2023, tahun 2017 ya, Seiko pernah ngeluncurin ini jam yang sama nih gitu ya. Ini jam ini diluncurin tapi ukurannya 40 mili di tahun 2017. Kalau nggak salah model number SLA 017 gitu ya. Gue masih inget, temen gue pakai itu jam. Waktu itu gue baru masuk ke dunia jam, jadi gue juga nggak terlalu ngerti gitu ya. Dan gue inget banget, terus dia, nih gue ada jam nih, jam Seiko gitu ya. Terus gue ingat, gue lihat gitu ya, SLA 017 tuh gue inget tuh ya, berdasarkan jam Seiko pertama kali diver gitu ya. Jadi sama persis kayak yang ini SJE 0393 sama SLA 017 sama. Cuman yang ini yang lu tanya ini lebih kecil, 38 mili. Kalau yang itu SLA 017 40 mili. Gue inget banget tuh ya, waktu itu dia bilang, kalau gua nih dia bilang nih, kalau orang ngerti baru tahu ini jam gitu. Dia bilang gitu ya. Gue lihat gitu, ini ya Seiko gitu ya. Gue pikir cuma Seiko gitu ya. Terus dia bilang, lu nggak ngerti Seiko. Ini Seiko ya, ini jam harganya mahal gitu. Begitu gue tahu harganya, gue kaget. Seiko mahal begini? Iya, dia bilang, lu harus ngerti, ini jam buat yang ngerti doang. Nah itu yang gue ngerasa tuh keren sama ini jam bro gitu ya. Kalau orang nggak ngerti, dia pikir cuma Seiko gitu, padahal ini Seiko, bukan sembarang Seiko. Karena ini SLA 017, SJE 093 yang lagi lu tanya ini gitu ya, ini dibuat di pabrik Grand Seiko gitu ya. Jadi case-nya ya, polishing-nya ini udah setara Grand Seiko, udah ada Zaratsu gitu. Jadi ini jam nih nggak main-main nih, walaupun labelnya Seiko, tapi dia dibikin di pabrik Grand Seiko. Bahkan movement-nya pun
itu movement Grand Seiko sebenarnya, tapi memang nggak di finish aja, nggak terlalu dikutik-kutik sampai kayak Grand Seiko gitu. Tapi ini levelnya nih sebenarnya udah level Grand Seiko. Jadi ini Seiko tapi rasa Grand Seiko ini yang lo tanya SJ093. Nah sama kayak SLA 017, dan gue masih inget banget ya waktu itu ya. Gue waktu itu masih nggak terlalu ngerti ya, tapi gue inget gue pakai di tangan ya. Wah itu jam memang ya, walaupun dia Seiko, gue bilang, wih, karena apa dia ngomong harganya mahal gitu, terus gue pakai gitu ya, emang cakep sih gitu ya. Gue ingat banget ya, itu ada kayak apa tuh, kayak bubble gitu, itunya apa tuh, kristalnya juga kayak bubble gitu ya, kayak bulat gitu, kayak bola gitu ya. Nah jadi bro, menurut gua ya SJ093 mendingan lu pilih ini gitu dibandingkan si Master. Jadi karena satu lebih eksklusif, kedua ya secara desain gue bilang lebih bagus gitu ya. Gue inget banget gue pegang SLA, ini gue belum pernah coba sih SJ093, tapi gue pernah coba SLA 017 apa yang lebih besar sedikit 40 mili ya, di tahun 2017 dirilis ya. Gue masih ingat loh, itu gila, itu udah 7 tahun yang lalu ya. Gila, waktu tuh cepat sekali ya. Gue masih ingat gue pegang tuh barang sekitar tahun 2018. Gue ingat 2018 awal tahun. Gue inget gue ketemu temen gue itu, dan gue coba itu. Gila ya, wah itu udah 6 tahun yang lalu ya. Gila ya, benar-benar ya, waktu cepet sekali ya gitu ya. Gue inget udah hampir 7 tahun yang lalu gue pegang ini jam SLA 017, dan gue inget gue pegang, gue ngerasa wah bagus ini SLA 017 gitu ya, desainnya apa gitu. Dan yang seperti yang gue bilang keren banget karena dia Seiko tapi rasa Grand Seiko gitu, karena dibuatnya semua di pabrik Grand Seiko gitu, termasuk ini SJ093. Nah, jadi selain eksklusif, desain lebih bagus menurut gua, kedua proporsi juga menurut gua lebih bagus yang ini. Karena ini 38 mili, sedangkan Omega yang lo tanya itu 42. Perbedaannya tuh bayangin bro, 4 mm loh. Jadi gua nggak tahu ya pergelangan tangan lo sebesar apa, tapi kalau buat gua ya, dan tangan gua tuh walaupun kecil, tapi menurut gua sih banyak orang Indonesia. Gua kan kita kan kalau menurut gua ya, gua nih walaupun tangannya kecil ya gitu ya, tapi gue rasa sih memang rata-rata di luar sana juga ya walaupun ya kita orang Indonesia ada juga tangannya besar gitu ya, karena kita kan badan beda-beda gitu ya, tapi ya rata-rata kan sebenarnya orang Asia, kita orang Indonesia juga ya masih ya kayak rata-rata sih yang bagus sebenarnya kalau jam tuh nggak terlalu besar gitu loh. Nah jadi kalau menurut gue 38 mili, walaupun gue nggak tahu besar tangan lu berapa gitu ya, tapi gue rasa pada umumnya nih untuk orang Indonesia nih 38 mili ini ya Grand Seiko Seiko SJ093 bakal jatuhnya lebih bagus menurut gua gitu. Secara proporsi ini bagus banget di proporsinya. 38 mili, ketebalannya juga cuma 12 gitu ya. Sedangkan kalau si Master tuh 42. Jadi itu lebih kayak buat orang bule gitu loh. Jadi dengan 3 alasan ini menurut gua lu pilih SJ093, lebih eksklusif, limited edition, proporsinya bagus, kedua desainnya juga bagus gitu ya. Beneran gue ngomong ya, desainnya menurut gue lebih bagus dibanding si Master kemana-mana sih gitu. Nggak ada nggak, no comparison lah gitu kalau menurut gue gitu. Si Master itu menurut gue tuh menang popularitas saja sih, karena Omega dari Swiss gitu ya. Terus udah gitu lebih mengkilat karena dia pakai keramik gitu ya. Terus udah gitu secara movement juga mungkin lebih akurat gitu-gitu ya. Tapi kalau makanya itu yang gue bilang, ini Seiko SJ093 ini menurut gue tuh jam buat yang ngerti gitu. Ngerti gak lo? Buat yang ngerti. Ini kayak buat kayak orang tuh, lu kayak ini kayak pertanyaannya nanya ya, kayak mobil. Aduh, gue nggak terlalu ngerti soal mobil juga sih ya, tapi kayak ini produk yang sangat-sangat spesial kalau menurut gue nih SJ093 gitu loh. Lu bayangin ya, buang duit sebanyak ini sampai puluhan juta ya buat Seiko gitu loh. Kalau orang nggak ngerti, dia bakal bilang, gila kayak lu buang uang segini banyak buat jam Seiko gitu. Tapi seperti gua bilang, ini bukan sembarang Seiko. Ini jam Seiko yang dibuat di pabrik Grand Seiko. Ada polishingnya, case desainnya, movementnya, ini semua udah setara Grand Seiko. Ini Seiko rasa Grand Seiko ini gitu loh. Jadi labelnya aja Seiko, tapi dia sebenarnya Grand Seiko gitu loh. Makanya keren menurut gua nih. Ini benar-benar keren sih. Jadi sangat-sangat sangat-sangat understated ya. Sangat-sangat kayak
keren lah gitu loh. Bener-bener buat yang ngerti aja nih SJ093 gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi ya itulah, menurut gue lu ambil SJ093. Kalau lu suka desainnya, lu ambil SJ093. Dan sekali lagi bro, ini modelnya bener-bener apa ya, ngikutin jam zaman dulu yang yang jam Seiko pertama gitu loh. Jadi apa ya, historical juga gitu. Makanya keren lah menurut gua gitu loh. Proporsinya lebih vintage gitu ya. Jadi kalau lu orang yang bener-bener suka jam ya bro ya, lu pasti apa, jujur ngomong sih, kalau apa ya, inilah lu akan pilih SJ093 kalau untuk orang yang bener-bener ngerti jam sih, yang seneng sama jam gitu ya. Ini gua rasa mah orang-orang rata-rata ambil SJ093 sih. Kecuali lu orangnya besar gitu ya. Tapi kalau lu memang apa demen ngerti demen sejarahnya, terus udah gitu lu orang yang apa ya, nggak terlalu peduli sama ya cuman Seiko gitu kan. Ada orang yang buang uang begitu banyak, ya itu nggak ngerti. Makanya gue bilang gitu, kalau lu ngerti, lo akan pilih SJ093 dah. Jadi menurut gue lu ambil itu dah, proporsinya segala jauh lebih keren gitu loh. Gitu. Kalau si Master tuh nggak ada apa ya, nggak ada spesial lah menurut gua gitu loh. Paling movementnya aja lebih akurat gitu, dan lebih kinclong gitu. Tapi SJ093 nih eksotis lah menurut gua gitu ya. Jadi ambil ini SJ093 menurut gua gitu ya. Ini jauh lebih bagus. Oke, begini aja ya jawaban gua kali ini. Guys, kalau misalnya kalian pertanyaan seperti Bro CMS, tulis aja komen di bawah guys. Dan kalau menarik nanti gua akan bahas seperti ini ya. Makasih guys udah nonton. Tonton terus channel ini, dan kalau kalian suka jam tangan jangan lupa subscribe channel ini. Makasih guys nonton, bye bye.